بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أهم الواجبات الجسيمة والأمانات العظيمة التي يجب على العبد أن يعتني بها في هذه الحياة أبناءه، من حيث تربيتهم وتأديبهم ونصحهم وتوجيههم، فإن الأبناء من جملة الأمانات العظيمة التي أمر الله برعايتها وحفظها، كما قال الله تعالى عند ذكره لأوصاف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال عقبها: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال: والله كما أنه وهب الآباء هذه النعمة العظيمة، فقال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فإنه قد ائتمنهم عليها وأوجب عليهم حقوقا وواجبات امتحانا واختبارا للآباء، فإن قاموا بها تجاه أبنائهم كما أمرهم الله كان لهم عند الله أجر عظيم وثواب جزيل، وإن فرطوا فيها فقد عرضوا أنفسهم للعقوبات بحسب تفريطهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فالآية أصل عظيم في وجوب رعاية الأولاد وتربيتهم والعناية بأحوالهم. قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيان هذه الآية: علموهم وأدبوهم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya di antara kewajiban besar dan amanat yang agung yang wajib ditunaikan dan diperhatikan oleh seorang hamba di kehidupan dunia ini adalah anak-anaknya. Yaitu kewajiban-kewajiban tersebut wajib bagi mereka untuk mendidik mereka, mengajarkan mereka adab-adab yang benar, menasihati mereka dengan baik, memberikan mereka pengarahan-pengarahan yang benar. Karena anak-anak adalah salah satu amanat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan menjaga mereka semua. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, di antara sifat mereka adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan mereka orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan perjanjian mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah dan ujian bagi kalian. Juga Allah Ta'ala berfirman: ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Juga Allah Azza wa Jalla sebagaimana telah mengaruniakan kepada orang tua nikmat yang besar, yaitu nikmat anak ini. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran: walillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Allah mengaruniakan siapa yang Ia kehendaki anak-anak perempuan, dan Allah mengaruniakan kepada siapa yang Ia kehendaki anak laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala membebankan amanat itu kepada para orang tua dan meletakkan bagi mereka hak-hak untuk anak mereka dan kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan
kepada anak-anak mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak ini sebagai ujian bagi para orang tua, yang mana jika mereka melaksanakan dengan baik amanah dan ujian tersebut terhadap anak-anak mereka sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka pahala yang sangat besar dan balasan yang agung. Sebaliknya, jika mereka menyanyiakan dan melalaikan amanat tersebut, maka berarti mereka telah mengancam diri mereka sendiri untuk terjatuh ke dalam hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan di neraka-neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya bagi orang tua untuk selalu memperhatikan dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka dan ajarkan mereka adab-adab yang baik. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد هذا الأمر وبيان تحتمه على الآباء، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقوله مسؤول تذكير بسؤال الله للعبد عن هذه الأمانات إذا وقف بين يديه يوم القيامة. بل قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق. قال ابن عمر رضي الله عنه: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. فالله كما أوصى الأبناء ببر آبائهم ووجوب الإحسان إليهم بقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فقد أوصى الآباء بالأبناء أيضا بتربيتهم وتأديبهم، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقد أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن للوالدين تأثيرا بليغا على أبنائهم في عقائدهم وأديانهم، فضلا عن أخلاقهم وطباعهم، فقال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء، رواه البخاري ومسلم. وهذا مثل بليغ محسوس، فإن البهيمة تنتج في العادة والمشاهد بهائم سليمة من العيوب والآفات، فليس فيها جدع أو قطع في يدها أو أذنها أو رجلها، وإنما يحصل ذلك من صاحبها أو راعيها، إما بإهماله أو بفعله مباشرة. Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan tentang perkara ini. Juga beliau telah menjelaskan wajibnya bagi orang tua untuk melaksanakan amanah ini dengan baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Pemimpin negara adalah pemimpin untuk rakyatnya dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. War-rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap bapak adalah pemimpin untuk keluarganya dan ia pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya dan bertanggung jawab atas
hal tersebut. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang pembantu adalah pemimpin dan penjaga untuk harta tuannya, dan dia juga akan ditanya tentang hal tersebut. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mas'ul, bertanggung jawab atau akan ditanya, inilah peringatan dari beliau tentang pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti terhadap hamba atas amanat-amanat yang telah diberikan kepada mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada bapak tentang anaknya pada hari kiamat sebelum bertanya kepada anak tentang bapaknya atau orang tuanya. Maka sebagaimana seorang bapak mempunyai hak atas anaknya, juga anak mempunyai hak atas bapaknya. Berkata sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Adib ibnak fa innaka mas'ulun an waladik." Ajarilah kepada anakmu adab-adab, karena engkau akan ditanya tentang anakmu. Madza abdabtah wa madza 'allamtah wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi lak. Apa yang engkau ajarkan kepadanya? Apakah engkau telah mengajarkan adab-adab kepadanya? Dan juga dia, anakmu, akan ditanya tentang baktinya dan ketaatannya kepadamu. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mewasiatkan kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua mereka dan mewajibkan bagi mereka untuk berbuat baik kepada orang tuanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami wasiatkan kepada anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Juga Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada bapak agar menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Allah taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Dan Allah mewasiatkan kepada kalian untuk menjaga anak-anak kalian. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya kedua orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anak mereka, baik itu terhadap akidah atau agama mereka, apalagi yang berkaitan dengan akhlak dan tabiat-tabiat mereka. Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kamithlil bahimati tuntijul bahima hal tara fiha min jada'. Sebagaimana binatang melahirkan binatang yang sempurna, apakah engkau melihat ada cacat pada anak binatang tersebut? Ini adalah permisalan yang nampak, yang bisa kita lihat bagaimana seekor binatang melahirkan binatang yang sempurna, tidak ada cacat pada binatang tersebut. Tidak ada kakinya atau tangannya yang terpotong, atau tidak ada yang telinganya yang terpotong. Dan apabila terjadi cacat tersebut, hal itu disebabkan oleh pemilik atau penggembala binatang tersebut, yaitu dengan lalai atau justru dia sendiri yang membuat cacat binatang tersebut. فهكذا الابن فإنه يولد على الفطرة، فإذا تعلم الكذب أو الغش أو الفساد أو الانحراف أو غيره من المنكرات فإنه لأمر خارج عن الفطرة، إما أن يكون بسبب سوء التربية أو الإهمال فيها أو بمؤثر خارجي من أصحاب السوء أو غيرهم من الخلطاء. ولأهمية هذه الأمانة وعظم أمرها أذكر ها هنا أهم الركائز والأسس التي ينبغي على كل والد أن يعتني بها ليتحقق له هذا المطلب النبيل والمقصد الجليل. Begitu juga dengan seorang anak. Sungguhnya setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Apabila dia belajar berbohong atau belajar mencurangi orang lain atau belajar sesuatu yang rusak atau yang melenceng atau perkara-perkara kemungkaran lain yang keluar dari fitrah, hal itu disebabkan karena buruknya pendidikan anak tersebut atau kelalaian orang tua
atau pengaruh lain, yaitu diantaranya teman-teman yang buruk. Dikarenakan pentingnya hal ini dan pentingnya kita menjaga amanah ini, beliau akan menyebutkan poin-poin penting, pokok-pokok penting dalam cara kiat kita mendidik anak-anak kita, yang wajib bagi setiap orang tua untuk memperhatikan hal ini agar tercapai tujuan yang ia inginkan. الأمر الأول اختيار الزوجة الصالحة. إن من أول الركائز في التربية اختيار الزوجة الصالحة، وهذا يكون قبل أن ترزق بالأولاد، فعليك أن تجتهد في اختيار زوجة معروفة بالاستقامة والصلاح والتقوى، لأنها ستكون عونا لك على تربيتهم وتأديبهم وتنشئتهم النشأة الصالحة. وحتى لو لم تعن الزوجة الصالحة في تربية الأبناء فإنها لن تكون ضررا عليهم في دينهم وأخلاقهم. ولهذا جاء الحث من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على اختيار المرأة ذات الدين، فقال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Poin pertama yang menjadi pokok penting dalam pendidikan anak adalah memilih istri yang salihah. Ini adalah poin inti atau pokok pertama dalam cara kita mendidik anak-anak kita, yaitu dengan memilih istri yang salihah. Yaitu sebelum seseorang dikaruniakan anak-anak, hendaklah ia berusaha untuk memilih istri yang dikenal dengan istiqamah, konsisten, dikenal dengan kesalehannya, dikenal dengan ketakwaannya. Karena istri tersebut akan menjadi pembantu bagi suaminya dalam mendidik anak-anak mereka. Juga pembantu untuk suaminya dalam menumbuh kembangkan anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Bahkan seandainya istri solehah tadi tidak membantu suaminya dalam mendidik anak, maka dia tidak akan menjadi mudarat bagi mereka dalam agama dan akhlak mereka. Maka dari itu ada anjuran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita memilih istri yang agamanya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'a li arba'. Wanita dinikahi karena 4 sebab: limaliha, karena hartanya; walihasabiha, karena keturunannya; wajamaliha, karena kecantikannya; walidiniha, dan karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang paling baik agamanya agar engkau menjadi beruntung. الأمر الثاني الدعاء، فإن من أهم هذه الركائز الدعاء للأبناء، وهذا الدعاء يكون قبل مجيئهم وبعده، فيدعو الوالدان أن يرزقهم الله الذرية الصالحة، ويدعوان أيضا للأولاد بعد أن يرزقهم الله بهم بالهداية والصلاح والاستقامة والثبات على الدين، أسوة بالأنبياء، كما أخبرنا الله سبحانه عن خليله إبراهيم أنه قال رب هب لي من الصالحين، وقال أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وكذلك زكريا عليه السلام قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن دعاء عباد الرحمن الذين امتدحهم رب العالمين قولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Poin kedua atau pokok kedua yang menjadi poin penting dalam pendidikan anak, yaitu dengan banyak berdoa. Banyak mendoakan anak-anak kita. Dan doa ini dilakukan orang tua sebelum mereka mempunyai anak atau setelah mereka mempunyai anak. Kedua orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengaruniakan kepada mereka keturunan-keturunan yang baik. Dan kedua orang tua juga mendoakan kepada anak-anak mereka agar dikaruniakan hidayah, petunjuk, istiqomahan, dan ketetapan di atas agama ini. Dan para nabi alaihimussalam telah memberikan contoh dalam hal ini, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah taala berfirman, Rabbi habli minas salihin. Ya, Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang berdoa kepadanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Juga doa beliau, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati.
Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, juga keturunanku. Juga Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Juga di antara doa-doa ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah puji mereka, di antara doa mereka adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menjadi penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. ومن نعمة الله وكرمه أن جعل الله دعوة الوالد لأولاده مستجابة لا ترد، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. ومما ينبغي التنبه عليه في هذا المقام، ما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أيضا، أن على الوالدين أن يحذرا من الدعاء على أولادهما بالشر، لا سيما في حال الغضب، فلا يتعجل بالدعاء على أولادهما فتستجاب دعوتهما ثم يندم بعد ذلك الندم الشديد. فقد حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وقال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Dan di antara para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa bapak, doa orang tua untuk anak-anaknya adalah doa yang mustajabah, tidak akan ditolak. Sebagaimana hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti diterima dan dikabulkan, tidak ada keraguan untuk diterimanya doa-doa tersebut, yaitu da'watul walid, doa bapak, doa orang tua, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Dan di antara hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini, yaitu wajib bagi kedua orang tua untuk berhati-hati, jangan sampai ia mendoakan keburukan kepada anak-anaknya, terutama ketika dia sedang marah. Janganlah keduanya tergesa-gesa untuk mendoakan keburukan kepada anak-anaknya, karena bisa jadi doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keduanya menyesal dengan penyesalan yang mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua agar jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Beliau bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Dan janganlah kalian mendoakan keburukan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibu lakum. Jangan sampai doa tersebut bertepatan dengan waktu diterimanya doa, sehingga doa tersebut dikabulkan. Allah Ta'ala berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia berdoa keburukan. Wa kanal insanu ajula. Dan sungguh manusia itu sangat tergesa-gesa. قال قتادة رحمه الله: يدعو على ماله فيلعن ماله وولده ولو استجاب الله له أهلكه. وقال العلامة عبد الرحمن بن السعدي: وهذا من جهل الإنسان وعجلته، يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير. Qatadah rahimahullah mentafsirkan ayat tadi, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, yaitu manusia berdoa keburukan ya, dan tidak berdoa kebaikan, dan dia sungguh sangat tergesa-gesa. Maksudnya yaitu seorang manusia mendoakan keburukan kepada hartanya, ia melaknat hartanya, ia melaknat anaknya, padahal seandainya Allah mengabulkan doa tersebut, hal tersebut akan membinasakannya. Juga
Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ini termasuk kebodohan manusia dan ketergesa-gesaannya, yaitu mereka mendoakan keburukan untuk dirinya atau untuk anaknya atau untuk hartanya ketika ia sedang marah. Ia tergesa-gesa berdoa keburukan sebagaimana ia juga segera berdoa untuk kebaikan. الثالث من الركائز اختيار الأسماء الطيبة، فمن الأمور التي تعين في تربية الأبناء التربية الصالحة أن يختار الوالدان لأولادهما الأسماء الحسنة الطيبة التي تربطهم بطاعة الله، كأن تسميه عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وصالحا ونحو هذه الأسماء الحسنة التي تذكره بارتباطه بالصلاح والعبادة وبما يحمد عليه، فيكون في ذلك تأثير عليه غالبا، وكما قيل لكل رجل من اسمه نصيب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب أسمائكم الله عبد الله وعبد الرحمن. ومن المناسب في هذا المقام أن يبين الوالد لولده معنى اسمه، وجه كونه هذا الاسم محبوبا لله. فمثلا إن كان اسمه عبد الله تقول له أنت عبد الله الذي خلقك وأوجدك وأنعم عليك بهذه النعم الكثيرة والتي تستلزم منك أن تكون شاكرا ومطيعا لله ونحو هذا الكلام. Pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga, pokok ketiga dalam pendidikan anak yaitu memilih nama yang baik. Di antara perkara-perkara yang dapat membantu seseorang mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik yaitu ketika orang tua memilihkan nama-nama yang baik untuk anak-anak mereka, nama-nama yang mengikatkan mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti memberinya nama Abdullah atau Abdurrahman, hamba Allah, hamba Rahman, Muhammad atau Saleh. Atau nama-nama seperti nama-nama di atas yang mengingatkan mereka dan mengikatkan mereka dengan kesalehan, dengan ibadah, dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu akan memberikan pengaruh yang besar kepada mereka. Sebagaimana dikatakan likulli rajulin min ismihi nasib. Setiap orang punya bagian untuk namanya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan di antara hal yang perlu untuk dilakukan oleh orang tua yaitu dengan menjelaskan kepada anaknya arti dari nama yang ia berikan. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai nama tersebut. Contohnya ketika ia memberi nama kepada anaknya dengan nama Abdullah, ia mengatakan kepadanya, engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakanmu, dialah yang menjadikanmu ada di atas muka bumi ini, dialah Allah yang memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang sangat banyak, yang mana wajib bagi engkau untuk menjadi orang yang bersyukur dan yang menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. الرابع من هذه الركائز العدل، فإن من الركائز العظيمة في تربية الأبناء العدل بينهم والبعد عن الجور والحيف والظلم، فإن الأب إذا لم يعدل بين أبنائه أوجد بينهم العداوة والتحاسد والتباغض، وأما إن حرص على العدل بينهم كان ذلك من أعظم أسباب توادهم ومحبتهم وبرهم له. وقد جاء في صحيح البخاري عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله أرضا، وأن والدته طلبت من أبيه أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ فقال لا، فقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية لا أشهد على جور. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. فهذا تحذير من الحيف والظلم بين الأولاد وبيان لما يورثه من العقوق عدم البر والتقاطع والتهاجر بين الإخوان. Pokok penting berikutnya yaitu menjadi pokok-pokok penting dalam pendidikan anak, yaitu seorang tua diharapkan untuk selalu adil dalam pendidikan anak mereka. Orang tua wajib untuk mendidik anak mereka dengan cara yang adil, yaitu menjauhi perkara kezaliman. Karena seorang
bapak yang tidak adil di antara anak-anaknya akan menjadikan ketidakadilan tersebut permusuhan, saling dengki, saling benci di antara mereka. Sebaliknya, jika orang tua berusaha untuk selalu berbuat adil di antara anak-anak mereka, hal tersebut akan menjadi sebab terbesar mereka saling mencintai, saling menyayangi, dan menjadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan orang tuanya atau bapaknya pernah memberikan kepadanya sebidang tanah. Kemudian ibunya meminta dari bapaknya untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi atas pemberian tersebut. Maka ketika ia mendatangi Rasulullah SAW, beliau mengatakan dan bertanya kepada bapak sahabat Nu'man bin Bashir, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Apakah engkau memberikan semua anak-anakmu seperti ini? Maka ia mengatakan, "La, tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Dalam riwayat lain, "La asyhadu ala jaur." Saya tidak ingin menjadi saksi untuk suatu perkara yang curang atau yang zalim. Wa fi riwayatin, dan riwayat di kitab Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa?" Qala bala, qala fala idzan. Rasulullah berkata kepada bapak sahabat Nu'man bin Bashir, "Apakah engkau suka jika mereka semua, yaitu anak-anakmu semua, berbakti kepadamu?" Ia mengatakan, "Iya tentu." Maka Rasulullah mengatakan, "La idzan." Kalau begitu jangan engkau khususkan anak ini dengan pemberian tanah tersebut. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW agar kita tidak berbuat zalim di antara anak-anak kita, tidak curang, tidak melebihkan satu dari yang lain, karena hal tersebut akan membuat mereka durhaka dan tidak berbakti kepada orang tuanya, juga akan menyebabkan mereka saling benci dan saling tidak suka di antara mereka. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dalam mendidik anak-anak kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini pada pertemuan berikutnya.